Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Cayani, NIM 12311622641. Saya dari jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada konseling individu kali ini, saya menggunakan teknik religius. Teknik religius mengacu pada pendekatan atau metode yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau meningkatkan nilai-nilai keagamaan seperti kepercayaan, pengabdian, dan persembahan spiritual. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Kak. Ayo silakan duduk. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih ya kepada Ade yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan dalam sesi konseling kita pada hari ini. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu. Nama Bilqis Nabila Hilwa Kak. Nama panggilannya? Bilqis Kak. Bilqis dari mana asalnya? Dari Siak. Dari Siak. Oke. Bilqis di sini berarti di universitas mana? Di Universitas Negeri Islam. Oh, UIN. Iya. UIN. Jurusan Saintek Kak. Saintek. Oke. Bilqis kesini sebelumnya sama siapa? Sendiri Sama Kak. sendiri. Oke. Udah makan belum? Udah Kak. Alhamdulillah. Oke. Bilqis kan yang tanya ini, Bilqis sudah pernah konseling sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Udah tahu belum apa itu konseling? Belum. Baik, kakak akan menjelaskan sedikit ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada kliennya untuk membantu mengentaskan permasalahan dan memberikan kesejahteraan untuk psikologis pada klien. Seperti itu Bilqis. Abis itu kakak ingin tanya, Bilqis mungkin kesini kan dengan kesukarelaan ya? Iya. Iya, jadi dalam konseling ini kita juga ada dengan kesukarelaan antara klien dengan sukarela untuk datang kepada konselor untuk menjelaskan atau menceritakan permasalahan pada dirinya. Nah juga Bilqis nanti jangan takut untuk cerita ke kakak, karena kakak insya Allah akan menjaga semua kerahasiaan pada proses konseling kita pada hari ini. Begitu Bilqis. Habis itu juga kita bisa dengan leluasa untuk bercerita kepada kakak, ya terbuka gitu ya tentang permasalahan yang Bilqis rasakan. Insya Allah kita mencari jalan keluar yang bersama-sama. Begitu Bilqis. Nah mungkin sekarang ini apa yang Bilqis rasakan ini? Di sini ada kayak rasa malas, rasa udah nggak minat, udah bosan belajar gitu, kayak udah nggak ada semangat belajar. Mungkin bisa Bilqis ceritakan lebih spesifiknya mengenai malas belajar yang Bilqis rasakan selama ini. Mungkin karena sebelumnya kan Bilqis pondok kan Kak, jadi di pondok itu pelajarannya kayak lebih ke agamis gitu, lebih ke agama. Jadi pas masuk ke lulusnya ke jurusan ini, itu jadi kayak kurang. Jadi kurang pengetahuan, kurang ilmunya tuh yang belum sampai gitu. Jadi pas nengok mata pelajarannya terus nggak paham, jadi kayak bosan, udah kayak nggak semangat gitu. Juga masalah mungkin pertemanannya juga di Bilqis kurang gitu kan, mungkin udah terlalu lama di pondok, jadi udah terbiasa sama teman pondok, nggak terbiasa sama teman luar gitu. Biasanya Bilqis apa yang dilakukan pada saat kayak merasa malas untuk belajar gitu? Kadang ada rasa untuk nyemangatin diri karena berpikir ada keluarga yang di rumah gitu kan Kak. Juga kadang mikir untuk kedepannya, tapi kadang rasa itu ditutupi oleh rasa malas lagi. Itu kayak udah capek gitu. Begitu. Biasanya Bilqis pada saat lagi merasa malas itu apa yang dipikirkan? Mikirkan untuk lebih ke tujuan, lebih ke masa depannya, ini untuk masa depan gitu. Nah, dengan tujuan.
tujuan Bilqis ini apa? Motivasi belajarnya itu dulu. Yang pertama itu untuk banggain keluarga pastinya, Iya. banggain keluarga, sama untuk kalau di Saintek ini kayak biar lebih banyak peluang untuk kedepannya, jadi peluang kerja itu lebih besar gitu. Nah, oh gitu. Nah, Bilqis kan katanya tadi kan dari pondok, habis itu ke universitas, pastinya itu sangat berbeda ya sistem Iya. pembelajarannya paling utama. Nah, apakah Bilqis merasa lebih signifikan kayak lagi kesulitan dalam mungkin mengatur waktu atau apa? Dalam ya mengatur waktu juga, terus juga dalam pemahaman materi itu juga kurang. Oh begitu. Habis itu bagaimana cara Bilqis biasanya nih kayak mengatur waktu Bilqis? Kadang karena kita lihat dulu seminggu pertama kita ngapain, nanti setelah itu baru kita memanage-nya lagi Kak untuk minggu ke depannya. Jadi minggu ini, hari ini harus kayak mana, habis kuliah itu kayak mana gitu. Jadi di minggu pertama itu di percobaan dulu, baru minggu keduanya itu diatur-atur. Oke. Kakak penasaran nih sama Bilqis. Awal masuk kuliah kemarin ini kan Bilqis semester 1 ya. Awal masuk kuliah dan melakukan proses pembelajaran itu gimana proses yang Bilqis rasakan perbedaannya? Sulit, Mungkin bisa diceritakan Bilqis. payah gitu kan, sulit karena nggak paham juga materi di pondok beda, jadi pas masuk itu jadi kayak kurang gitu. Kayak nggak paham, deg-degan, nggak paham nanti takutnya kedepannya nanti gimana gitu. Gitu. Nah, dalam proses pembelajaran itu Bilqis udah kayak misalnya Bilqis nggak paham dalam satu mata kuliah, mungkin Bilqis ada kayak bertanya kepada dosen tersebut gitu. Kalau ke dosen kurang Kak, karena kan lebih ke teman aja dulu, nanya ke teman dulu. Kalau sekiranya teman nggak paham, baru di mata kuliah selanjutnya baru ditanya-tanya teacher dulu. Oke. Berarti sama ke teman itu ada teman dekat atau gimana? Ya teman dekat. Gitu. Baik. Habis itu kakak ingin bertanya kepada Bilqis dalam proses pembelajaran tadi kan Bilqis merasa malas ya kan. Mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi pemikiran Bilqis. Nah, makanya dia tuh jadi menjadikan Bilqis tuh kayak rasa malas, kayak aku malas kayak gitu. Penyebabnya Kurang apa ya? Kurang support gitu. kurang support. Ya. Kalau boleh tahu support dari mana Bilqis? Dari sisi teman kan, kalau di pondok itu kan teman-temannya juga saling support. Jadi di sini tuh kurang pergaulannya, kayaknya kurang support dari teman. Oh berarti kayak di pondok itu kan selalu sama-sama gitu ya, Iya. bareng-bareng. Kalau di Iya. sini kan kayak udah masing-masing. Oke. Itu yang Bilqis rasakan terlalu ini ya, kena banget ya. Nah dengan kayak gitu nih Bilqis dengan keluh kesah Bilqis dengan kayak yang Bilqis rasakan ini, mungkin Bilqis ada cerita nggak kayak ke orang tua atau ke teman dekat Bilqis tadi? Kalau cerita kurang Kak, karena terlalu membatasi. Bilqis jadi ragu-ragu gitu, kalau cerita ke orang jadi ragu-ragu. Ragu-ragunya dalam hal apa ini? Takutnya kan kalau misalnya kita cerita ke orang, takutnya nanti kebongkar atau nanti dia malah cerita ke kawan-kawan. Oh berarti Bilqisnya lagi ke private Iya. ya, nggak suka terlalu kayak cerita atau welcome ke orang, tapi kayak biasa saja. Iya. Oke seperti itu. Berarti ke orang tua gimana? Kalau ke orang tua kadang mikir-mikir dulu, kalau ini sekiranya bisa Manage sendiri? di manage sendiri, diam aja. Kalau misalnya sekiranya nggak bisa atau butuh bantuan orang tua, baru cerita. Begitu. Jadi apa nih yang Bilqis kayak ingin kakak bantu dalam hal apa? Terutama Mencari solusi apa? solusi dalam mengatasi malas tadi itu Kak. Mengatasi malas ya. Nah ini kalau kakak biasanya kalau lagi malas itu wajar, karena kita kan belajar itu kan banyak gangguannya ya. Itu paling ujian yang nggak bisa kita hindari. Nah biasanya mungkin kakak bisa melakukan hal-hal
seperti mungkin nonton atau mungkin makan. Jadi lakukanlah hal yang mungkin kita ingin lakukan, kayak yang kesukaan kita. Nonton berarti nontonin dulu, nonton sampai kita merasa udah cukup, naik mood kita, baru kita belajar. Misalnya rasa malas itu datang lagi, berarti kita ya udah kayak kita ngelakuin hal-hal lain lagi. Misalnya kayak pengen makan nih es krim atau apa, yang penting yang naikin mood kita. Karena kan kita juga kalau terlalu sering untuk malas itu kan juga tidak bagus ya. Apalagi kita kan lagi proses akademik nih, begitu. Habis itu kalau tadi support tadi ya memang support dari lingkungan itu sangat membantu dan mendukung proses pembelajaran kita sendiri. Nah kalau dari kakak, mungkin bisa sih ngajak teman kita buat belajar bersama. Kan Bilkis kan sebelumnya kan juga selalu bareng-bareng teman-teman kan. Nah karena Bilkis nggak terlalu welcome banyak orang, dan Bilkis juga percaya dengan satu orang tadi, mungkin ajak kayak ayo dong belajar bareng gitu, nggak apa-apa, it's okay gitu. Karena memang kita di pondok itu sangat berbeda sama yang kita sekarang. Karena kan lebih kayak lagi masing-masing sekarang ini kan, kayak nggak kamu aja nih orangnya, kayak dia pengen juga kesana kesini, jadi kita kayak ya udah sewajarnya aja buat berteman gitu. Habis itu hal apa lagi yang kayak mengganggu Bilkis sendiri? Dari ketidaksesuaian ininya sih, pelajaran. Iya. Pelajaran seperti apa tuh yang Bilkis kayak susahin? Kayak nggak seimbang gitu loh Kak, sama yang Bilkis ambil sama yang ilmu yang Bilkis dapat sebelumnya gitu. Jadi kayak susah. Oh, kayak keagamaannya kurang. Iya. Yang di tempat sekarang. Iya. Nah, mungkin itu kayak ada plus minusnya juga sih Bilkis pada umumnya. Karena kan kita kan di pondok itu memang kayak full tentang keagamaan, dan sekarang kan kita kan udah masuk proses dimana kita udah kayak memecah pikiran kita lagi dengan jurusan kita ambil ini. Nah mungkin di UIN itu kan juga ada agamanya. Nah habis itu juga ada pembelajaran yang sesuai dengan jurusannya. Jadi karena mungkin ini jurusannya yang Bilkis inginkan. Ini lagi mencoba untuk membawa minat gitu. Soalnya ini request dari orang tua gitu. Oh, request dari orang tua. Berarti ini belum 100% Bilkis menginginkan dari jurusan ini. Jadi ikhlas gak menjalankannya? Lagi mencoba untuk ikhlas. Oke, lagi mencoba untuk ikhlas. Kalau seperti itu berarti Bilkis lebih ke ininya sih, lebih memperkuat apa tujuan Bilkis gitu. Nah tujuan Bilkis itu dalam mengambil jurusan ini apa gitu. Kalau misalnya Bilkis kalau Bilkis nggak suka dengan sesuatu itu pasti kan susah kan, karena ini Bilkis sudah ngambil, dan kalau nanti Bilkis nggak serak gitu dengan apa yang Bilkis ambil, takut nanti berhenti di jalan. Nah gitu, paham? Nah jadi ini Bilkis memang udah ikhlas atau setengah-setengah atau gimana? Takutnya kalau paksaan dalam melanjutkan sesuatu itu tidak baik juga. Itu setengah-setengah, udah mulai ikhlas sama. Nah kalau berarti mulai ikhlas berarti dari Bilkisnya sendiri, berarti lebih meniatkan tujuan Bilkis mengambil jurusan ini. Karena kalau kita sudah ikhlas dan tekun dengan tujuan kita tadi, nah insya Allah kita tuh bisa menyeimbangkan proses pembelajaran yang ada di dalamnya. Karena saintek ini banyak ya tentang ilmu saintek teknologi gitu kan. Nah minat nggak Bilkis di situ? Ada minatnya, tapi belum terlalu berkembang gitu. Berarti lagi kayak mencari-cari. Iya, lagi. Tapi dari perspektif orang tua gimana Bilkis mengambil ini? Anjuran atau gimana? Ya didukung Kak. Didukung. Oke. Gak apa sih Bilkis dari keagamaan kan, keagamaan habis itu Bilkis coba saintek kan
juga ilmu yang sangat bagus. Jadi mungkin Bilqis menyeimbangkannya dengan tadi, dengan ngajak teman untuk belajar, apalagi ini hal baru kan, hal yang memang baru buat Bilqis coba begitu. Kemarin Kak, soalnya mengambil jurusan ini karena orang tua bilang kalau misalnya selama di pondok itu nilai agama kan udah cukup gitu, jadi mau disuruh kayak yang lebih umum gitu Kak. Makanya kayak sebenarnya iya aja, mau kayak mana, mau nolak tapi itu keinginan orang tua juga gitu kan, jadi nggak enak, yang membiayai sama ini mereka gitu, jadi harus mau nggak mau, suka nggak suka harus nyoba. Berarti itu berarti juga ada dukungan dari orang tua juga. Iya, ada dukungan. Dukungan juga. Prosesnya berarti ini awalnya Bilqis tuh sebetulnya tuh minatnya di mana? Memang desain ini? Enggak. Enggak. Iya. Tapi ini karena dukungan dari orang tua Iya, juga. lebih ke umum ya. Pelajaran ke umum. Oke. Jadi setelah Bilqis ambil ini ada rasa gimana setelah beberapa bulan belajar ini? Kalau dibilang menyesal enggak juga, karena kita juga harus menyimbangi. Kalau udah agamanya sekarang udah cukup, jadi harus disimbangi sama umum. Tapi ya itu harus ngulang lagi gitu, dikuras lagi otaknya gitu, karena nggak sesuai sama pelajaran yang sebelumnya diambil di pondok. Nah, karena tadi Bilqis kesulitan dalam belajar, ada rasa kecemasan yang Bilqis rasakan nggak? Ya kadang kalau presentasi itu deg-degan gitu loh Kak, karena kan takutnya nggak paham sama materi, apalagi emang baru gitu kan di mata kuliah kayak gini saat umum gitu, lebih ke umum. Jadi kayak kalau presentasi itu kayak lebih deg-deg gitu, lebih gemeter gitu, dingin gitu. Itu sih ini ya, biasa tuh hal yang wajar yang kalau kita rasakan, apalagi kayak masih awal-awal perkuliahan, kayak masih semester awal kayak gini. Mungkin di presentasi kan sering presentasi buat makalah, kayak memang ya masih mendasar, teori dasarnya lah gitu. Nah jadi proses Bilqis selama ini, biasanya Bilqis menangani kecemasan Bilqis itu bagaimana? Saat presentasi tadi mungkin gitu. Kayak mencoba percaya diri aja sama apa yang udah dipelajarin, sama yang udah didapat itu, mencoba percaya diri gitu aja. Percaya dirinya kayak mana? Pede aja atau gimana? Pede aja sama apa yang mau dibawakan gitu. Oke. Bagus juga. Jadi ini memang semua dukungan dari orang tua kan? Iya. Memang ridhonya orang tua berarti? Iya sih. Oke, berarti faktornya itu cuma Bilqis agak kesusahan atau kelelahan ya dalam proses pembelajaran di kuliah saat ini ya. Begitu. Mungkin metode yang tadi itu mungkin bisa Bilqis coba dulu di rumah, yang kayak tadi kakak bilang, mungkin dengan mengajak temannya untuk belajar bareng. Kalaupun nanti Bilqis temannya ini, teman dekatnya beberapa saja. Iya. Mungkin mereka sendiri pasti kan juga merasakan kan, pastinya juga merasakan kesulitan dalam presentasi ya kan. Mungkin yang Bilqis rasakan juga mereka rasakan juga pada umumnya, itu seperti itu. Biasanya bagaimana Bilqis menghadapi perasaan cemas saat belajar itu? Kadang Bilqis melakukan hal yang Bilqis suka, tapi itu belum mengurangi rasa cemas gitu, walaupun Bilqis melakukan hal yang Bilqis suka gitu. Nah, yang membuat Bilqis lebih tenang saat belajar itu apa? Kadang mencoba fokus, tapi kalau misalnya udah nggak paham, udah hilang fokusnya, jadi nggak jadi lepas gitu rasa fokus belajar. Nih ya, kalau misalnya nih Bilqis dikasih kesempatan untuk ngomong ke orang tua atau face to face mengenai jurusan ini yang Bilqis inginkan sebenarnya itu gimana? Jadi
Bilkis mau sebenarnya bilang kalau mau pindah jurusan gitu. Tapi takut nanti malah ngecewain orang tua. Soalnya kan ini jurusan yang udah didukung sama orang tua gitu kan. Begitu. It's okay Bilkis, it's okay. Ini boleh. Oke, lebih ditenangkan lagi dirinya. Mungkin Bilkis boleh taruh tangan sebelah kanannya di dada. Oke. Kita dijaga pernafasannya. Istighfar, tenangin dirinya. Oke, kakak kasih kesempatan Bilkis buat ngeluarin dulu yang ingin Bilkis keluarkan. Nanti kalau udah tenang, bilang ke kakak ya. Udah masuk tenang. Oke, coba Bilkis lebih tegak lagi duduknya. Ini biar Bilkis bisa lebih rileks. Tangannya mungkin boleh taruh di dada. Dilulus dadanya pelan-pelan. Coba tarik nafas dalam-dalam. Pelan-pelan keluarkan dari mulut secara perlahan. Lakukan selama 3 kali, pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam. Perlahan keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Perlahan keluarkan dari mulut. Gimana apa yang Bilkis rasakan? Masih terasa sesak? Oke, mungkin kita bisa melakukan teknik mindfulness ya Bilkis. Mungkin Bilkis boleh bersandar ke kursi lebih enak, lebih senyamannya, tangan kakinya boleh lebih rileks gitu ya. Oke, baik. Oke Bilkis, udah. Mungkin boleh Bilkis lebih tenang, rileks. Kita akan menggunakan teknik mindfulness di sini. Berarti biar Bilkis lebih merasa lebih enak dan better nantinya, insya Allah ya. Sekarang mungkin boleh Bilkis tutup matanya, cari kenyamanan yang lebih nyaman, badannya lebih enak, rileks. Oke Bilkis, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bilkis, mungkin Bilkis dengarkan kata kakak, suara kakak Bilkis dengarkan. Bayangkan apa saja yang kakak bilang dan ucapkan. Baik, kita mulai ya. Bayangkan Anda dalam keadaan tenang. Tenang sekali. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan. Keluarkan melalui mulut secara perlahan. Boleh diulang sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Keluarkan secara perlahan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Pelan, tahan, keluarkan dari mulut. Baik. Rasakan tubuh Anda dalam keadaan rileks. Selanjutnya, bayangkan bahwa Anda sekarang ini pergi bersama keluarga.
ada ayah, ada ibu, ada saudara-saudara. Sekarang Bilqis bayangkan Bilqis lagi ke pantai. Pantainya nampak di depan Bilqis dengan sangat-sangat indah. Rasakan kaki Bilqis terkena ombak, terkena sentuhan air. Ombak kecil membasahi ujung kaki Bilqis. Angin bertiup mengenai kulit Bilqis, mengenai kerudung Bilqis, sampai Bilqis merasa lebih nyaman dan tenang berada di sana. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan. Perlahan keluarkan dari mulut. Anda sekarang lebih tenang. Tenang sekali. Sangat rileks dan tenang. Bayangkan bahwa Anda sekarang saya ajak berjalan, meninggalkan pantai. Sekarang kakak dan Bilqis sedang berjalan menuju ke suatu tempat yang sangat indah dan wangi sekali. Sekarang Bilqis melihat ada tanaman indah dipenuhi oleh bunga. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada sangat berbagai macam bunga di sana. Rasakan aroma bunga itu sangat harum. Di setiap sudut taman ada kursi yang indah dari besi berwarna emas. Duduklah di kursi itu. Tarik nafas melalui hidung dan lepaskan melalui mulut. Tenang. Rasakan semuanya secara perlahan. Bangkitlah dari kursi indah itu. Sekarang Bilqis berjalan ke depan. Sekarang ambil dan petiklah sebuah bunga yang paling indah. Coba cium aromanya. Cium aromanya yang indah. Dan lihatlah. Sekarang di samping Anda ada seorang pria bertubuh besar yang datang dan bicara pada Bilqis. Pria itu mengatakan pesan bahwa Bilqis akan diajaknya menemui Sang Pencipta. Pria itu membawa Bilqis pergi meninggalkan taman indah itu menuju angkasa. Seluruh keluarga yang berada di taman itu melihat tubuh Bilqis yang terletak tertidur kaku dekat pohon bunga. Mereka mengelilingi Bilqis, mencoba membangunkan Bilqis, menangis, menggoyangkan badan Bilqis. Bayangkan fisik Bilqis bersama keluarga dan arwah Bilqis pergi bersama malaikat Israel.
Lihatlah, Bilqis melihat keluarga melepas kepergian Bilqis sendiri. Dengarkan apa yang mereka sampaikan tentang diri Bilqis. Nak, bangun. Bilqis melihat sekeliling. Bilqis diam sambil melihat ke bawah. Ternyata perjalanan Anda terhenti dengan pria besar itu. Ia berbisik pada Anda bahwa kepergian ditunda. Anda diantarkan kembali ke posisi awal Anda tadi. Selanjutnya, Bilqis akan akhiri metafora ini dan saya akan meminta Anda membuka mata perlahan dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Boleh dibuka matanya Bilqis? Gimana perasaan Bilqis? Lebih rileks, tenang. Sudah, syukurlah. Nah, apa yang Bilqis rasakan dari proses metafora yang kita lakukan tadi? Lebih ke mencari ketenangan. Ketenangan. Suatu, berarti ketenangan yang Bilqis dapatkan saat kita metafora tadi ya. Baik. Nah, sekarang perasaan Bilqis kan sudah lebih plong pastinya ya. Insya Allah lebih plong. Sekarang kita mencari bagaimana kecemasan Bilqis ini bisa lebih berkurang dari sebelumnya saat belajar. Jadi Bilqis, kecemasan itu kita bisa atasi sendiri. Mungkin dengan seperti tadi kayak relaksasi atau mungkin menepuk-nepuk dada atau bahu atau pundak, kayak butterfly, kayak lagi memeluk diri sendiri. Habis itu jika Bilqis merasa lagi cemas, pikirkan hal-hal yang positif. Jangan sampai Bilqis kayak merasa berpikir-pikir yang negatif. Hilangkan dulu. Carilah ketenangan itu terlebih dahulu. Nah, habis proses itu Bilqis nanti mungkin lebih ke me time, ya kan? Karena kan dengan me time itu lebih kayak membantu self kita sendiri. Gitu. Mungkin ada hal yang ingin Bilqis tanyakan lagi. Jadi sebaiknya Bilqis, menurut kakak, Bilqis bakal ngomong ke keluarga atau enggak untuk pindah jurusan ini? Sebetulnya sesuatu itu harus yang kita senangi. Sesuatu itu harus yang memang kita ingin lakukan. Karena kita takut nih berdampak kepada Bilqis. Ini kan masih semester awal. Nah, kalau memang Bilqis yakin dan siap dengan tujuan Bilqis tadi, Bilqis boleh menyampaikan kepada orang tua pelan-pelan saja. Mungkin dengan kayak candaan awal-awal, kayak mungkin nanya dulu ke orang tua gimana Bilqis kalau misalnya ambil jurusan ini, atau mungkin Bilqis terlebih dahulu menyampaikan apa yang Bilqis rasakan. Mungkin dengan kita menyampaikan dengan secara perlahan dan pelan, dan kita tidak menggurui orang tua kita, insya Allah mereka mau mendengarkan kita. Karena pastinya setiap orang tua itu ingin anaknya itu yang terbaik dan ingin sesuai dengan apa yang dia inginkan, gitu.
Jadi sampaikan dulu secara perlahan. Jika memang nanti ada titik jalan tengahnya, dah lakukanlah itu. Mungkin itu yang terbaik. Tapi mungkin nanti jika orang tua Bilqis tidak menyetujui itu, mungkin Bilqis lebih berserah diri lagi kepada Allah, lebih tawakal. Semoga proses perjalanan Bilqis sudah injak ini tidak apa ya, tidak seperti hal-hal yang merugikan gitu. Jadi insya Allah itu yang terbaik, dan mungkin Bilqis bisa lebih lapang dada lagi, karena insya Allah keridhaan orang tua itu bakal mempermudah jalan kita gitu Bilqis. Mungkin ada lagi yang Bilqis rasakan yang kayak mengganjal. Insya Allah sudah nggak ada. Oke. Mungkin motivasi dari kakak ya, Bilqis lebih semangat lagi, lebih diperluas lagi kayak circle pertemanannya. Cobalah membuka diri, cobalah welcome ke sekeliling Bilqis, karena pastinya dukungan dan support orang sekeliling itu sangat membantu dan berperan dalam hidup kita juga gitu Bilqis. Nah, kalau dari kakak sendiri ya, dengan proses konseling kita lakukan hari ini, kakak juga pernah sih merasakan yang Bilqis rasakan, yang awalnya memang bukan kurang berminat ya, kurang ingin di jurusan yang sekarang ini. Kan kakak awalnya ingin ke Mesir, tapi karena ada problem orang tua juga ingin kakak tetap di stay di Pekanbaru, membuat kakak ya harus menjalani jurusan ini dengan lapang dada. Dan juga kakak juga mencoba buat berbaur teman-teman, belajar bersama. Terus kalau misalnya mau ujian nanti ya udah kayak ngumpul, kayak lebih ke sharing, kayak lebih ke healing juga, biar nggak stres pas kita ujian. Jadi lebih diperbanyak kayak circle pertemanannya gitu. Ke kakak juga, teman kakak juga ada juga di jurusan-jurusan lainnya, karena ya ikut organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya juga gitu Bilqis. Jadi mungkin kakak rasa Bilqis juga bisa melalui ini dengan lebih pertimbangan dan lebih apa ya, lebih semangat lagi. Nah, dan juga kakak sampai sekarang ini ya juga karena support, dan itu support lingkungan, teman, orang tua, makanya kakak bisa sampai sekarang ini. Nah, bisa menjadi konselor buat Bilqis sekarang. Dan juga Bilqis harus lebih dapat bisa memotivasi diri sendiri lagi, karena ya itu kita yang bisa lebih memotivasi diri sendiri gitu. Mungkin dukungan orang lain juga penting dan butuh, tapi mungkin rasa kakak memang diri sendirilah yang dapat membantu diri kita sendiri. Abis itu juga Bilqis kakak udah ngasih saran, solusi, dan mungkin banyak hal yang mengenai hari ini. Nah, semuanya kakak serahkan ke Bilqis. Apapun keputusannya tetap Bilqis yang bisa memutuskan. Entah nanti Bilqis bisa mencoba jurusan Bilqis atau tetap menjalaninya dengan lebih semangat lagi. Carilah hal-hal positif dan hal-hal yang Bilqis rasa memotivasi diri Bilqis sendiri. Begitu Bilqis. Terima kasih juga kakak sudah mau membantu Bilqis, memberikan saran, memberikan solusi, biar Bilqis lebih ke depannya lebih gimana, lebih nggak bimbang lagi. Terima kasih kakak. Iya, sama-sama. Nah, jika nanti mungkin kalau misalnya Bilqis ingin melanjutkan sesi konseling juga nggak apa-apa, nanti mungkin kita bisa atur jadwal ulang ya, bisa melalui WhatsApp. Jika Bilqis merasa ingin cerita ke kakak, boleh kakak welcome. Kita bisa mungkin lebih apa ya, Bilqisnya lebih membuka diri lagi ya buat orang-orang sekitar Bilqis utamanya.
nanti bisa WhatsApp kakak ya, nanti juga bisa kayak ngabarin kakak mungkin dengan solusi-solusi tadi bisa nggak Bilkis terapkan. Kalau misalnya ada kendala atau sesuatu yang Bilkis ini rasa ganjel lagi, mungkin bisa kakak kasih kita lebih masuk ke sesi konseling lagi gitu Bilkis. Mungkin gitu aja Bilkis yang bisa kakak sampaikan ke Bilkis. Pokoknya lebih semangat lagi, lebih enjoy, lebih relax menjalani kehidupan ini. Dan juga kalau misalnya Bilkis lebih lagi merasa kurang motivasi, ingat tujuan awal kita apa, yaitu orang tua. Kita ingin membahagiakan orang tua. Mungkin kan kita udah dari SD, SMP, proses pendidikan tuh panjang, dan sekarang Bilkis udah happy, udah sampai di tahap universitas. Nah sayang dong kalau memang nanti mau diputuskan atau gimana. Dan juga semua pokoknya yang terbaik buat Bilkis, dan lebih lagi apa ya, lebih ingin bertanya jika tidak paham pelajaran gitu. Karena kan terkadang kalau ke teman itu kan kurang ya, nggak apa-apa kita coba tanya ke dosennya gitu, atau cek pribadi juga nggak apa-apa gitu Bilkis. Ya, terima kasih kakak. Iya sama-sama. Bilkis mau lihat kakak? Iya.